Kalau pengalaman sangat berat. Kapan ya? Wah, kayaknya udah lama banget. Kalau yang marahnya benar-benar marah, 1 bulan yang lalu, karena anak-anak main HP sampai larut malam. Sepertinya baru-baru ini karena dia kurang disiplin dengan tanggung jawabnya. Selama WFH selama pandemi sih sepertinya agak sering ya. Belum lama ya. Soalnya apa ya? Terutama sih ya itu masalah gadget sih yang paling bikin aku emosi itu. Jadi kalau misalnya udah diingetin berkali-kali gitu, kayak misalnya udah ya kayak pokoknya habis maghrib nggak boleh ada lagi yang megang handphone. Tapi kadang-kadang suka nyuri-nyuri, pinjem punya neneknya, kadang punya ininya apa susternya. Beberapa minggu yang lalu ya kayaknya. Karena apa? Biasanya sih karena lebih ke cara anak bersikap ke orang tua. Kan lagi main game. Terus sama bunda tuh disuruh istirahat dulu nih. Nah, biasa kalau habis main game kan anak suka lebih ini ya, lebih agresif ya biasanya. Nah, cara menjawabnya itu misalnya tuh kurang ini gitu ya, agak berteriak. Nah, itu yang ditegurnya gitu. Saya terakhir marah besar itu waktu dia ambil uang di dompet saya tanpa bilang. Terakhir kali yang beberapa hari yang lalu gara-gara nggak ngerjain pekerjaan rumah tangga. Karena aku udah lupa, udah nggak sering dimarahin, kayak nggak pernah gitu. Jadi waktu itu pas lagi hari sekolah aku nginep di rumah saudara. Habis itu pas sudah mulai Zoom pagi, akunya masih main di rumah saudara. Habis itu pas aku pulang ke sini dimarahin sama bunda. Terus didiemin. Habis itu pas aku lagi nyalain itu gimana cara itu masuk ke dalam, ada WhatsApp-nya untuk masuk ke dalam linknya untuk nonton video pelajarannya. Itu kata bunda kayak gini, oh ternyata ada teteh, kirain teh nggak ada, gitu kata bunda. Sedih tapi harus dikerjain, salah sendiri ngapain cari gara-gara gitu. Perasaannya ya takut gitulah. Assalamualaikum, ketemu lagi. Nah, kali ini bahasannya cukup menarik nih. Marah. Oke, siapa yang pernah marah? Dan kenapa marah? Haruskah marah? Nah, kalau kita berbahas mengenai marah, apalagi untuk para ibu-ibu, paling dekat dengan yang namanya ngomel mungkin ya. Apalagi menurut penelitian katanya kalau wanita sehari itu harus mengeluarkan ribuan kata. Dan kalau ibu-ibu tidak ngomel, kok rasanya nggak seru gitu ya. Oke. Nah, diri kita pasti pernah mengalami yang namanya marah. Pernah mengalami yang namanya kecewa, sakit hati, dan semua perasaan-perasaan yang kurang nyaman. Pernah mengalaminya? Tentu saja, itu fitrah. Allah sudah memberikan perasaan itu. Tapi pertanyaannya, perlukah kita pertahankan rasa seperti itu? Kita perlu juga mengeluarkan rasa seperti itu sehingga kita paham
berbagai rasa yang sudah Allah berikan. Tapi kita punya dua pilihan, pilih dan putuskan perasaan seperti apa sih yang ingin kita pertahankan. Nah, saya ingin cerita sedikit kejadian ini saya alami di tahun lalu, kisah pandemi. Jadi tahun lalu ketika pertama kali kita diberikan kebijakan untuk PSBB ya di awal tahun 2020, buat saya yang memang memiliki amanah untuk ada pekerjaan di luar rumah, begitu suruh di rumah saya happy, saya bahagia karena saya bisa melakukan banyak hal yang selama ini tidak bisa saya lakukan di rumah. Saya bisa nemenin anak-anak, saya bisa lakukan masak, menata ulang rumah, semua yang saya inginkan. Nah, 1 minggu oke, 2 minggu masih tetap happy, 3 minggu aman terkendali. Sudah mulai sebulan ketika mungkin karena kondisi lelah, ada masalah, kemudian anak-anak ribut, rumah berantakan, akhirnya udah mulai tuh muncul. Berbicara nadanya sudah mulai ngegas, hal kecil dibahasnya jadi kemana-mana, berantemnya anak-anak dan lain-lain. Itu cukup berlangsung lama, tapi saya rasakan kembali sebenarnya perasaan itu ketika sudah tenang, sudah diam, kok rasanya badan saya kurang nyaman. Ketika terus marah, kok rasanya dada saya tetap berdebar-debar. Dan ketika saya tetap pertahankan rasa kecewa saya, segala keinginan saya agak sulit untuk didapatkan. Kepada anak juga akhirnya agak cukup kurang nyaman mereka menyampaikan sesuatu kepada saya. Nah, akhirnya saya coba mengalihkan energi itu. Karena marahnya tetap ada, tapi kita coba alihkan energinya. Saya lakukan dengan cara menulis. Yang saya tuliskan apa? Saya hanya menyalurkan marah saya supaya tidak keluar dari lisan saya. Jadi kalau saya mau ngomel sama anak-anak karena rumah berantakan, saya skip dulu, saya masuk kamar, saya tulis sampai kertasnya berantakan lah, sampai tangan saya pegel, harus dengan pulpen. Nah, dari situ mungkin energi negatifnya sudah rilis, akhirnya saya bisa berkomentar yang mungkin cukup nyaman diterima anak-anak. Karena biasanya kan kita reaktif ya, yang membuat jadi bertengkar, yang membuat jadi ribut itu kan reaktif. Padahal sebenarnya kita hanya perlu 3 detik pertama untuk tarik nafas. Dan ternyata nafasnya pun ada aturannya, namanya nafas fitrah. Nafas fitrah itu ketika kita tarik nafas dari hidung, dimasukkan ke perut, perut kita mengembang, kemudian kita keluarkan dari mulut. Nah, selama ini mungkin cara nafas kita nafas dada, sehingga rata-rata mungkin kadang-kadang ketika deg-degan, ketika marah malah semakin marah. Gitu contohnya ya. Itu pun saya ketika mungkin ada sesuatu yang saya ingin sampaikan, saya kecewa sama suami saya marah, saya tarik nafas dulu, saya skip dulu berapa detik, saya tulis, kalau ada waktu saya tuliskan atau saya alirkanlah kemana dulu supaya tidak keluar dari lisan. Gitu. Memang sulit, saya tahu, tapi kita perlu latihan, ya. Nah, kemudian, Masya Allah dengan izin Allah, energi-energi yang saya tak salurkan lewat tulisan tersebut, dan saya belajar dari guru saya Pak Ari, ternyata bisa ditransfer menjadi positif. Akhirnya Alhamdulillah, yang saya lakukan itu menghasilkan sebuah karya buku. Bukunya namanya TikTokan, ngobrol asik tanpa ngegas. Kenapa ngegas? Ya itu kan pengalaman saya pribadi. Di rumah dengan kondisi yang serba cepat, tidak terkendali, tidak terduga, godaan untuk ngegas tuh semakin sering. Nah, akhirnya di buku tersebut saya sharingkan apa saja sih yang perlu dilakukan. Sampai sekarang masih ada marahnya? Tentu saja masih. Namun bagaimana caranya kita menyalurkan energi tersebut? Kita bisa kok lakukan hal-hal pengalihan isu, pengalihan energi negatif menjadi sebuah karya. Salurkan, temukan. Nah, setelah kita sudah mulai tenang, kita bisa bicarakan dengan anak kita dan saatnya untuk mendeteksi tombol bahagia. Apakah tombol bahagia kita, apakah tombol bahagia anak-anak kita atau pasangan kita atau siapapun. Karena biasanya kenapa kita merasa bahwa kok anak kita terus-terusan gitu sih, contoh tentang gadget, kok anak kita tuh susah banget dikasih tuh tentang gadget. Nah, bisa jadi kita belum temukan tombol bahagianya. Kenapa harus temukan tombol bahagia?
Karena ketika hati senang, limbik sistem terbuka, informasi masuk, otak menjadi kuat. Saya ulangi ya, ketika hati senang, limbik sistem terbuka, informasi masuk dan otak menjadi kuat, insya Allah informasi positif itulah yang akan terekam kepada anak-anak kita. Oke, tetap semangat, terus latihan, insya Allah energi marah kita, energi kecewa kita bisa salurkan menjadi sesuatu yang lebih positif. Tetap semangat, terus latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.